Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nama saya Muhammad Faizullah. NIM C1C023115 akan meresensikan materi terkait akad istisna. Jadi, pengertian dan karakteristik akad istisna. Definisi dari akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil, atau di belakang. Dengan penyerahan barang di kemudian hari, terdapat dua jenis, yaitu istisna langsung dan istisna paralel. Perbandingan akad salam dengan istisna itu, kalau akad salam itu pembayaran penuh di muka, objeknya hasil pertanian, kontrak tidak dapat dibatalkan. Dengan akad istisna, pembayarannya lebih fleksibel, bisa di muka, di DP dulu, dicicil, atau di akhir. Objek biasanya barang manufaktur, lalu kontrak bersifat mengikat setelah proses dimulai dan memungkinkan kontrak paralel. Selanjutnya, jenis akad istisna. Akad istisna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, mustasni, dan penjual syani. Ada dua di sini, maaf. Yang pertama, istisna paralel. Dalam istisna paralel, penjual bertindak sebagai perantara yang membuat kontrak terpisah dengan pembuat barang. Syarat utama, spesifikasi barang harus jelas, harus disepakati di awal, dan waktu penyerahan ditentukan. Akad istisna paralel juga melibatkan dua transaksi terpisah antara pembeli dan pembeli akhir penjual, dan antara penjual dengan pemasok atau subkontraktor. Kedua akad harus independen dan tidak saling bergantung. Para ulama memberikan catatan di sini, menekankan bahwa dalam akad paralel, kedua kontrak harus terpisah secara hukum. Penjual menanggung risiko sendiri dan tidak boleh mengaitkan penyelesaian satu akad dengan akad lainnya untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, koror, dan maisir. Lalu dasar syariahnya, seperti materi-materi sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi utang piutang. Lalu hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas menyebutkan Nabi Muhammad SAW memperbolehkan jual beli pesanan dengan kriteria jelas mengenai jenis ukuran waktu penyerahan. Ijma'nya itu mazhab Imam Hanafi memperbolehkan istisna berdasarkan istihsan karena kebutuhan masyarakat yang telah berangsur. Ijma' para ulama juga menyepakati bahwa akad ini sah selama memenuhi syarat kejelasan spesifikasi yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Untuk catatannya, perlakuan PSAK 106, yang pertama untuk penjual itu biaya perolehan, biaya langsung, biaya tidak langsung, lalu istilah paralel termasuk biaya dari subkontraktor. Metode pengakuan pendapatannya itu persentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai progres. Pada saat akan selesai, pendapatan diakui saat penyerahan barang. Rumus pengakuan pendapatannya, pendapatan sama dengan biaya kumulatif dibagi estimasi total biaya dikali harga jual. Marginnya itu seperti biasa, harga jual dikurang total biaya perolehan. Pengakuan kerugian, jika estimasi biaya lebih dari harga jual, kerugian diakui segera. Jurnal penagihannya pada debit itu piutang istisna, dan kreditnya termin istisna. Lalu jurnal penerimaan kasnya itu debit kas piutang pada kredit piutang istisna. Selanjutnya untuk pembeli itu pengakuannya dalam penyelesaian maaf, penyelesaian dicatat sebesar termin yang ditagih oleh penjual. Utang istisna diakui sebesar tagihan dari produsen. Pembayaran tangguh diperlakukan dengan mengamortisasi selisih antara harga tunai dan harga tangguh sebagai beban selama periode akad. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, pembeli dapat meminta ganti rugi atau membatalkan akad sesuai kesepakatan. Jurnal penyelesaiannya, debit aset istisna dan penyelesaian pada utang istisna itu jika spesifikasi tidak sesuai, pembeli berhak menolak atau minta penyesuaian harga.
Penyajian dalam laporan keuangan mengumpulkan nilai kontrak dan sisa dari kewajiban. Contoh ilustrasi kasusnya ini KPR Syariah. Nasabah memesan rumah dengan spesifikasi khusus kepada bank syariah. Pembayaran dicicil selama konstruksi hingga serah terima. Lalu ada juga misalnya pesanan jersey atau baju-baju yang custom. Ini memesan 40 jersey custom dengan desain dan ukuran tertentu, lalu melakukan DP atau pembayaran sebagai ini bukan. Lalu penerapan nyata, misalnya pesanan sepatu ukuran khusus dan lain-lain. Asal masih dalam prinsip syariah Islam. Kesimpulan, akad istisna adalah akad jual beli pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu. Terdiri dari istisna langsung dan istisna paralel. Berbeda dengan akad salam, mengharuskan pembayaran penuh di muka, sisa bisa melakukan pembayaran bertahap seperti bayar di muka, dicicil, atau di akhir. Sementara murabahah adalah jual beli barang yang sudah ada dengan margin disepakati. Pengakuan akuntansinya itu mengacu pada PSAK nomor 106, mencakup pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian atau akad selesai bagi penjualan, serta pengakuan wasit dalam penyelesaian bagi pembeli. Akad istisna juga menjadi solusi penting dalam pembiayaan syariah untuk pengadaan barang. Terima kasih. Sekian penyelesaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.